Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eli dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang identifikasi hazard pada pekerjaan pabrik tempe dan upaya pengendalian risiko K3. Di sini ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan. Yang pertama, Mario. Definisi K3. Pada umumnya, definisi K3 terbagi menjadi 3 versi. Di antaranya ialah definisi K3 menurut filosofi, keilmuan, serta menurut standar OAS. Definisi K3 menurut filosofi keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Definisi K3 menurut keilmuan, keselamatan, dan kesehatan kerja. K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pengertian definisi K3 menurut OHAS, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Pelaksanaan K3. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan pabrik tempe belum menerapkan K3 dengan baik. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan kerugian dari biaya produksi berupa pemborosan terselubung yang dapat mengurangi produktivitas. Hasil analisis literatur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses pengolahan tempe agar diperoleh hasil yang baik ialah: 1. Kedelai harus dipilih yang baik, tidak busuk dan tidak kotor. Air harus jernih, tidak berbau dan tidak mengandung kuman penyakit. 3. Cara pengerjaan harus bersih. 4. Bibit tempe harus dipilih yang masih aktif bila diremas membentuk butiran halus atau tidak menggumpal. Proses pembuatan tempe. Yang pertama, proses pembersihan. Pertama-tama, pilihlah kedelai yang tidak busuk dan tidak kotor. Kemudian kedelai dibersihkan menggunakan air bersih. Dalam hal ini, air yang digunakan adalah air PAM. Kemudian kedelai yang sudah dibersihkan direndam di dalam ember atau tong selama 1 malam supaya kulitnya mudah lepas. Kedua, proses pengupasan. Kedelai yang sudah direndam selama 1 malam dikupas kulit arinya dengan cara diinjak-injak atau menggunakan mesin pengupas kedelai. 3. Proses pengukusan. Setelah dikupas dan dicuci bersih, kedelai dikukus dalam dandang selama 1 jam. Kemudian angkat dan dinginkan dalam tempat besar. 4. Proses peragian. Proses ini dilakukan setelah kedelai dingin. Ragi tempe dimasukkan ke dalam rendaman kedelai, kemudian diaduk hingga merata. Masukkan campuran tersebut dalam cetakan yang dikasih plastik atau dibungkus dengan daun pisang. Daun atau plastik dilubangi agar jamur tempe mendapat udara dan dapat tumbuh dengan baik. 5. Proses penyimpanan. Tumpuk cetakan dan tutup dengan kurangi goni supaya menjadi hangat. Setelah 1 malam, jamur mulai tumbuh dan keluar panas.
Setelah 1 malam, ambil cetakan. Cetakan tersebut diletakkan di atas rak berjajar 1 lapis dan biarkan selama 1 malam. Kemudian dikeluarkan tempe dari cetakan. Regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengurus perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat kerja yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan. Identifikasi hazard lingkungan kerja. Hazard kesehatan kerja, lingkungan kerja. Lingkungan kerja fisik berupa apa saja, sumbernya dari mana? Pertama, uap panas dan juga hasil perebusan yang bersuhu lebih 80 derajat Celcius sampai 108 derajat Celcius. 100 derajat. Luka sangat serius dan luka bakar berasal dari panas yang dihasilkan perebusan tempe yang bersuhu kurang lebih 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Lingkungan kerja kimia berupa apa saja? Sumbernya dari mana? Debu yang berada di sekitar pabrik dan di dalam pabrik, gangguan pernafasan dan sesak nafas, pekerja mengalami batuk-batuk, debu yang berada di lingkungan pabrik dan ventilasi yang kurang bagus di pabrik. Lingkungan kerja biologi berupa apa saja, sumbernya dari mana? Nyamuk, serangga, dan jamur. Sakit DBD atau penyakit jamuran. Pekerja yang digigit nyamuk dan serangga, dan juga bakteri serta jamur yang berada di lingkungan pekerjaan. Lingkungan kerja ergonomik berupa apa saja, sumbernya dari mana? Postur jangkal, nyeri pada tangan, nyeri pada pinggang, postur jangkal ketika akan mengangkat ember berisi kedelai untuk dimasukkan ke dalam mesin. Lingkungan kerja psikososial berupa apa saja, sumbernya dari mana? Pekerja tidak menggunakan sandal atau alas kaki, cedera pada telapak kaki, pekerja tidak menggunakan APD ketika bekerja. Resiko ketiga yang ditemukan, terdapat total 31 hazard dalam proses pembuatan. A. Level very high sama dengan 11 dampak 35,4%. B. Level priority 1 sama dengan 14 dampak 45,1%. C. Level substansial sama dengan 5 dampak 16,1%. D. Level priority 3 sama dengan 1 dampak 3,2%. Risiko terbesar pada proses pemilihan kedelai adalah perilaku pekerja yang tidak baik dengan nilai risiko sebesar 500 very high. Di sini belum dilakukan pengendalian oleh pabrik tempe. Risiko terbesar pada proses perebusan biji kedelai adalah panas yang dapat menyebabkan dehidrasi dan luka bakar dengan nilai risiko sebesar 900 very high. Di sini belum dilakukan pengendalian oleh pabrik tempe. Risiko terbesar pada proses penyaringan biji kedelai adalah panas yang dapat menyebabkan dehidrasi dengan nilai risiko sebesar 900 very high. Di sini belum dilakukan pengendalian oleh pabrik. Upaya pengendalian. Pengendalian yang sudah dilakukan oleh pabrik tempe adalah hanya memakai sendal ketika sedang bekerja. Selebihnya pekerja belum melakukan pengendalian apapun. Usulan upaya pengendalian dari kelompok sesuai hierarki. Eliminasi sama dengan sumber daya. Substitusi yaitu mengganti bahan-bahan yang berbahaya
dengan bahan-bahan yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali. Misalnya, karbon tetrafluorida diganti dengan trichloroethylene. Engineering control, pemeliharaan peralatan kerja seperti drum untuk merebus biji kedelai, serta pipa-pipa yang berhubungan, mesin, dan lain-lain. Seluruh peralatan listrik di maintenance untuk mencegah terjadinya kebakaran. Administratif control, membuat prosedur kerja aman untuk setiap kegiatan pekerjaan sesuai hasil penelitian ini tentang manajemen risiko. Menempel prosedur kerja di setiap tempat proses agar dapat dilihat oleh para pekerja. Membuat prosedur kerja ketika merasakan sakit untuk berobat ke puskesmas. Penggunaan APD, melengkapi pekerja dengan alat pelindung diri yang sesuai, seperti sarung tangan, anti apis, sepatu bot, dan baju untuk bekerja atau baju pelindung. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan lapas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.